Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak, nikmat yang sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dapat menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang telah kita kerjakan dan yang telah kita niatkan semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kebaikan. Sebagaimana dikatakan, niatul mu'min khairun min amali. Niatnya mukmin saja, niat kebaikan seorang mukmin saja itu lebih baik daripada melakukannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebagaimana yang dikatakan itu, bahwasanya idza hamma ahaduhum bihasanatin. Umat Nabi Muhammad itu kalau berkeinginan melakukan sebuah kebaikan, ya'malha, yang akan dia lakukan, kutibat lahu hasanah wahidah. Jadi ditulis baginya satu kebaikan. Kita ingin berniat sedekah, niatnya saja itu sudah Allah tulis kebaikan. Kita ingin niat salat berjamaah zuhur nanti, maka niatnya saja sudah Allah tulis kebaikan. Wa in amilaha, dan kalau seumpama niat baik tadi kita lakukan, kutibat lahu asyra amsalihha ila sab'umi alif, maka ditulis baginya 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Mudah-mudahan niat baik yang kita lakukan ini dapat kita apresiasikan, dapat kita laksanakan dengan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat dan salam marilah kita persembahkan, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, beliau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang begitu sayang kepada umatnya, Nabi yang begitu cinta kepada umatnya. Saking cinta dan sayangnya beliau kepada umatnya, maka dikatakan lebih mencintai, melebihi cintanya beliau itu daripada seorang ibu. Ibu kalau mencintai anaknya pasti memikirkan apakah anaknya makan atau belum. Ibu kalau cinta kepada anaknya pasti dia memikirkan masa depan anaknya. Seorang ibu kalau anaknya sakit, otomatis dia juga akan merasakan sakit. Itu kasih sayang ibu. Bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya? Kalau dikatakan melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, maka yang dikatakan bahwasanya kalau betul-betul kita menghargai cinta Nabi Muhammad, marilah kita berbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad, menyebarkan kebaikan-kebaikan, melaksanakan syariat Nabi Muhammad, dan mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sebagaimana biasanya pada hari Sabtu ini kita masih dalam kajian kitab Al-Fawaidul Mukhtara. Mudah-mudahan kajian kita yang sebelumnya maupun yang saat ini diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih dalam ranah bab sedekah. Di sini ada at-tahdzir man radda sa'il. Ini ada sebuah peringatan, ada sebuah, kalau dalam bahasa Indonesia itu hati-hati. Hati-hati dalam jangan sampai kita menolak orang yang minta-minta. Dikatakan la tarudda awala sa'ilin yas'aluk wahdhar min zalik. Jangan kita itu menolak orang yang pertama kali meminta kepada kita. Wahdhar min zalik, hati-hati kalau kita menolaknya. Kenapa? Kenapa kita diperintahkan, dilarang untuk tidak menolak orang yang pertama kali meminta kepada kita? Datang seumpama suatu ketika
pagi-pagi datang orang minta-minta di rumah kita, maka jangan tolak orang tersebut. Kenapa? Li'annahu qad yakunu malakan. Kadangkala orang yang pertama kali datang ke rumah kita itu adalah malaikat Allah, yang mana dia itu ikhtibaran min Allah, untuk menguji kita. Hal tashkur am takfur. Apakah kita ini orang yang bersyukur kepada Allah, atau kita ini orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Kan dikatakan kalau kita bersyukur, azid, Allah akan tambah, kata Allah. Tapi kalau seumpama kita kufur, maka akan berkurang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian diceritakan bahwasanya karena Isa alaihi salatu wasalam, Nabi Isa alaihi salam, beliau mengatakan, man radda sa'ilan khaiban lam tarshal malaikatu baitahu sab'ata ayyam uqubatan lah. Bayangkan, kalau kita menolak orang yang minta kepada kita, baik dia itu orang yang memang fakir, orang yang miskin, atau bukan sekalipun, maka kita harus dahulukan sifat husnuzon, berbaik sangka, jangan suuzon. Kalau kita, faedahnya apa? Kalau kita berbaik sangka kepada orang, walaupun salah tetap dapat pahala. Tapi kalau kita berburuk sangka kepada orang, walaupun benar, pasti nanti ada sedikit di hati kita itu sifat benci kepadanya. Dan kalaupun iya, dan kalaupun bukan, orang tersebut yang kita kira itu buruk, kita akan mendapatkan dosa. Bayangkan, malaikat tidak akan ke rumah kita selama kapan? Selama 7 hari. Kalau kita menolak orang yang minta. Qad kana salafun salih, ulama-ulama yang terdahulu yang masya Allah alimnya, yang amal ibadahnya bisa dikatakan hebat, mereka itu idza ja'ahum sa'il, kalau datang kepada mereka orang yang minta, kepada mereka, yu'tunahu, maka mereka itu memberikan mimma ma'ah min darahim atau ta'amin atau thiyab. Maka mereka akan memberikan apa yang ada pada mereka, baik berupa harta mereka berikan, kemudian makanan mereka berikan, dan pakaian mereka juga berikan. Wa idza lam yakun ma'hum syai', kalau mereka tidak memiliki apa sesuatu, yukhrijuna bil ibrah yukhayyituna biha thawbah. Maka bayangkan hadirin, ulama-ulama salafun saleh, orang-orang soleh terdahulu itu saking inginnya memberikan sesuatu kepada orang itu yang meminta tadi, dia mengeluarkan jarum yang dia gunakan untuk menjahit. Wa yaruddunahu bikalamin hasan, kalau dia seumpama menolak, dia itu menolaknya dengan perkataan yang lembut, tidak menyakiti hati. Wa yafarrihunahu, dan dia juga menyenangkannya, tidak cuma menolak tapi juga menyenangkan hatinya. Contohnya, seumpama ada orang yang minta kepada kita, kemudian kita kasih apa yang ada pada kita, ataupun tidak ada, kita tolak dengan perkataan yang baik. Mohon maaf Bapak, insyaallah lain kali kalau datang ke sini lagi akan kita kasihkan. Akan kita kasih, tapi kali ini kami juga lagi sedang mengalami contohnya musibah misalnya, tapi kami ada ini, kita kasihkan apa yang ada pada kita. Kalau seumpama sesuatu yang kita kasihkan itu kadarnya adalah kadar yang biasa, kita kasihkan dengan ucapan seperti itu. Mungkin ini aja yang dapat kami kasih, kita kasih seumpama seperti es misalnya, minuman misalnya, roti satu roti. Kemudian juga diceritakan bahwasanya jadi sedekah itu ada dua. Pertama ada sedekah secara terang-terangan, ada sedekah tusir, sedekah secara rahasia. Nah, faedah kalau kita sedekah rahasia itu diceritakan anna thawaba sadaqati sir yudha'af ala thawabi sadaqah adh-dhahirah.
berapa? Sab'ina dhi'fan. Bahwasanya perbandingannya kalau kita sedekah secara rahasia tidak diketahui orang, itu pahalanya 70 kali daripada kita sedekah secara terang-terangan. Jadi tinggal pilih mau yang mana. Mau sedekah secara terang-terangan atau sedekah secara rahasia, semuanya boleh, baik. Tapi kalau kita sedekah secara rahasia, tidak diketahui orang lain, contohnya kita ke masjid, kemudian kita mengasihkan uang di tok masjid, tidak ada orang, yang ada hanya kita, itu sedekatus sir. Juga bisa kita membeli Al-Quran, kita wakafkan ke masjid tanpa sepengetahuan orang dan kemudian dibaca oleh orang, atau kita sedekahkan kepada pesantren Al-Quran dan mungkin itu pasti dibaca oleh santri-santrinya, maka itu juga dinamakan as-sadaqatus sir tanpa diketahui. Nah, perbandingannya berapa? 70 lipat. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mendapatkan fadilah baik sedekah sir ataupun sedekah zahir. Diceritakan juga di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah bahwasanya disebutkan oleh Imam Suyuti di dalam kitab beliau Al-Khumasi, anna thawabas sadaqah khamsatu anwa, bahwasanya pahala sedekah itu ada 5 bagian. Yang pertama wahidah bi asyrin. Yang pertama adalah mendapatkan 1/10. Wahya ala sahihil jisim, mendapatkan 10 derajat kalau kita bersedekah kepada orang yang sehat. Wa wahida bitis'in, dan mendapatkan 90 derajat kalau kita bersedekah kepada orang yang a'ma, orang yang buta dan mendapatkan musibah. Wa wahida bitis'imi'ah, dan 900 derajat kalau kita bersedekah ala dzi qarabah muhtaj, kepada kerabat kita, keluarga kita yang membutuhkan. Kemudian mendapatkan 100.000 derajat kalau kita bersedekah kepada alal abawain, kedua orang tua kita. Wa wahida bitus'umi'ah alaf, dan mendapatkan 900.000 kalau kepada ala alimin au faqih, kepada orang yang alim atau orang yang faqih. Jadi ada 5 tadi, 5 tingkatan pahalanya. Pertama, mendapatkan 10 derajat kalau kepada orang yang sehat, kalau orang, dan mendapatkan 90 derajat kalau kita bersedekah kepada orang yang sakit. Kemudian mendapatkan 900 derajat kalau kita bersedekah kepada kerabat, dan kemudian mendapatkan 100.000 derajat pahala kalau kita bersedekah kepada kedua orang tua kita. Dan kemudian yang terakhir, kalau kita bersedekah kepada orang alim atau orang yang paham agama, atau contoh kiai yang punya pondok pesantren, contoh lagi ustadz atau kiai dan lain sebagainya, itu mendapatkan pahala 900.000 derajat. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi saya khususnya. Mudah-mudahan faedah-faedah yang sudah kami bagikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nih. Oke.